Para saudara yang terkasih, dalam rangka memperingati 1 tahun tak bisa imamat saya akan men-sharingkan sekelumit perjalanan panggilan saya. Semoga cerita perjalanan panggilan saya ini dapat menginspirasi orang-orang muda untuk mau terpanggil menanggapi panggilan Tuhan. Mari kita saksikan video singkat dari perjalanan panggilan saya hingga tak bisa imamat. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Damai Tuhan bersamamu. Hari ini kita bergembira karena di tengah kekeringan panggilan di banyak negara, Indonesia masih diberkati dengan panggilan yang cukup melimpah. 7 diakon akan ditapiskan menjadi imam, sehingga mereka dapat memberikan pelayanan yang lebih penuh, memberikan diri sendiri secara lebih utuh. Untuk itulah kita patut bergembira. Ada gembala-gembala baru yang diutus Tuhan menggembalakan umatnya. Diakon Agustinus David Setiawan PR. Diakon Agustinus David Setiawan, berjanjikah saudara untuk hormat dan taat kepada saya dan para pengganti saya? Saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya baik ini dalam diri saudara berkenan menyelesaikannya pula. Romo Agustinus David Setiawan, jadilah pelayan umat yang baik. Mohon doa Bapak Uskup. Terimalah persembahan yang dibawa oleh umat Allah ini. Sadarilah yang kau lakukan, hayatilah apa yang kau rayakan, selaraskanlah hidupmu dengan rahasia salib Tuhan. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Pengumuman untuk Romo David, kami menugaskan Romo David menjadi pastor rekan di paroki Situbondo.
Itulah tadi sekelumit kumpulan foto-foto ya sejak saya kecil dan juga ketika saya memulai perjalanan panggilan saya, hingga yang terakhir ditutup dengan video tabisan imamat saya pada tahun 2019 yang lalu. Perjalanan panggilan yang saya jalani, saya tanggapi mulai saya masuk seminari menengah Marianum Probolinggo. Dulu ketika masih kecil, saya memang sudah ada keinginan untuk menjadi imam. Tetapi itu ya hanya cita-cita masa kecil, masih kabur-kabur. Ya. Jadi ketika saya menerima komuni pertama, ketika itu saya kelas 5 SD, saya ada keinginan sekali untuk menjadi imam. Ya, menjadi seperti Romo, melihat Romo memimpin misa, saya begitu senang. Tetapi beranjak remaja, ketika SMP, kelas 1, kelas 2, keinginan untuk menjadi imam itu mulai sedikit-sedikit kabur. Tetapi akhirnya ketika kelas 3 SMP, ada teman-teman sekelas, seangkatan, mereka daftar untuk masuk seminari. Akhirnya saya pun ya, dulu awalnya juga agak terpaksa, dan akhirnya saya masuk ke seminari menengah Marianum. Kalau saya ingat itu pada tahun 2006. Saya menjalani panggilan di seminari menengah Marianum Probolinggo kurang lebih 4 tahun di sana, di mana saya juga digembleng, dimurnikan untuk menjadi calon imam yang mempunyai motivasi yang kuat. Setelah lulus dari seminari menengah Marianum Probolinggo, saya melamar untuk menjadi calon imam Projo Keuskupan Malang. Maka saya melanjutkan ke tahun rohani San Giovanni 23 Lawang. Di sana saya menjalani panggilan kurang lebih 1 tahun. Setelah selesai dari tahun rohani, saya melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi di Seminari Tinggi San Giovanni 23 Malang. Menjalani panggilan S1 4 tahun. Setelah selesai S1 4 tahun, saya diutus untuk menjalani tahun pastoral di Paroki Kristus Raja Genteng. Menjalani panggilan sungguh tidak mudah, tidak seperti dibayangkan, panggilan itu lurus saja, tidak. Tetapi yang saya alami, di mana saya harus berjuang jatuh bangun, dan hingga saya bisa menjadi imam seperti sekarang ini, itu dibutuhkan motivasi yang kuat dan juga doa, mendekatkan diri pada Tuhan. Saya menerima tabisan diakon waktu itu pada tanggal 1 Februari 2018. Setelah itu saya menjalani diakonat di beberapa tempat. Ya, ini yang saya katakan momen yang istimewa bagi saya, di mana masa diakon saya juga menjalani diakonat dan juga menyelesaikan studi untuk S2. Tahun pertama bulan-bulan ya kurang lebih 3 bulan itu saya menjalani di Seminari Tinggi. Setelah itu saya dipindahkan di tahun rohani Lawang. Setelah itu ke tempat yang ketiga, masa diakonat yang ketiga itu di Paroki Santo Albertus de Trapani Malang, hingga saya menerima tabisan imamat pada tanggal 31 Oktober 2019. Maka para saudara yang terkasih, semoga sekelumit perjalanan panggilan saya ini sungguh-sungguh dapat menginspirasi orang-orang muda untuk berani menanggapi panggilan Tuhan untuk menjadi imam atau menjadi biarawan, biarawati bagi yang perempuan. Maka saudara, semoga pemaknaan panggilan yang saya jalani ini ya kurang lebih 1 tahun menjalani imamat ini, kalau seperti dibilang bahwa 1 tahun itu kalau seperti bayi itu baru berangkang ya. Saya ini baru
baru aja berangkang. Saya menjadi imam muda 1 tahun ini ya baru berangkang seperti bayi itu, baru mulai tertatih-tatih untuk berjalan. Maka saya juga mohon doa dari para saudara semua untuk terus mendoakan saya bahwa saya ini juga tak luput dari dosa dan kesalahan serta kelemahan. Maka doa-doa dari Bapak Ibu semua, dari para saudara semua, sungguh-sungguh semakin hari semakin meneguhkan panggilan saya agar saya dapat terus setia menjadi seorang imam hingga akhir hayat. Semoga pengalaman singkat ini, pengalaman perjalanan panggilan 1 tahun imamat ini yang saya jalani di paroki Maria Bintang Samudra ini, ya saya mengalami kegembiraan sungguh-sungguh 1 tahun ini, gembira, sukacita, dan disitulah saya menemukan bahwa inilah panggilan saya, bahwa inilah perjalanan panggilan saya yang sungguh-sungguh saya terus maknai dari hari ke hari. Tuhan memberkati.